Assalamualaikum guys, ketemu lagi di sini bersama Ujang dan hari ini kita akan membahas tentang radio. Tapi kalian sendiri tahu nggak sih yang nemuin radio itu siapa? Ya, yang nemuin radio adalah Guglielmo Marconi. Dia adalah penemu radio. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih radio itu apa? Ya, menurut Wiki, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Saat ini, radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar. Pusing kan? Balik lagi nih ke si Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi adalah seorang fisikawan Italia yang dikenal karena telah mengembangkan telegrafi nirkabel yang kemudian dikenal sebagai radio. Telegrafi nirkabel, telegrafi nirkabel, telegrafi nirkabel, telegrafi nirkabel, telegrafi nirkabel. Jadi radio. Guglielmo Marconi lahir di Bolgona, Italia. Sejak kecil, dia sangat tertarik pada bidang fisika dan elektro. Marconi mendapatkan pendidikan sewaktu kecil melalui guru privat. Kemudian pada usia 20 tahun, Marconi mulai tertarik dengan percobaan dari Heinrich Hertz yang telah menemukan gelombang Hertz. Jadi si Heinrich Hertz ini telah melakukan sebuah percobaan bahwa terdapat gelombang elektromagnetik yang sangat kasat mata, namun bergerak dengan kecepatan suara melalui udara. Apa mungkin sesuatu yang kasat mata yang orang sering lihat di malam hari adalah gelombang elektromagnetik yang terlihat? Pada tahun 1894, Guglielmo Marconi kemudian sangat tertarik dengan percobaan Heinrich Hertz yang menemukan gelombang elektromagnetik tadi. Terus dia punya ide cemerlang. Sepertinya gelombang elektromagnetik bisa digunain nih untuk mengirim tanda-tanda melalui jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel yang sangat panjang. Jadi gelombang elektromagnetik ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang tidak bisa dijangkau seperti telegram. By the way, telegram yang dimaksud bukan aplikasi ya, tapi dalam konteks sejarah. Jadi, telegram dalam konteks sejarah adalah yang dikirimkan melalui kawat. Menggunakan telegraf, biasanya berita penting yang mendesak. Balik lagi nih pada tahun yang sama. Jadi si Marconi ini lagi pingin buat radio nih. Kemudian bereksperimenlah dia dengan cara menggunakan peralatan sederhana seperti kumparan induksi dan coherer untuk mendeteksi gelombang radio. Jadi kumparan induksi digunakan untuk meningkatkan voltase dan pelepasan percikan api yang dikendalikan dengan kunci Morse di ujung pengiriman. Dan coherer sederhana yang dirancang untuk mendeteksi gelombang radio di penerima. Akhirnya setahun kemudian, Guglielmo Marconi pada tahun 1895 berhasil membuat alat yang diinginkannya, yaitu adalah radio. Ya, alat yang dibuat adalah radio. Gak banyak yang mendukung Marconi pada saat itu. Sehingga Marconi pergi ke London pada tahun 1896 dan dibantu oleh William Preece, kepala teknisi di kantor pos. Pada tahun yang sama yaitu Juni 1896 di Inggris, dia mengajukan eksperimen pertamanya. Dan kemudian Marconi mencoba serangkaian demonstrasi yang sukses menggunakan balon udara dan layang-layang untuk mendapatkan ketinggian pada antenanya. Dengan usaha Marconi, akhirnya dia berhasil mengirim sinyal dengan jarak 6,4 km. Di antaranya Salisbury dan hampir 14,5 km melintasi Selat Bristol. Pada tahun 1897 di bulan Juni, Marconi pergi ke La Spezia, tempat stasiun darat didirikan dan komunikasi dibuat dengan kapal perang Italia pada jarak 19 km. Akhirnya Davis membiayai dan mempatenkan serta membantu pembentukan Wireless Telegraph and Signal Company Ltd yang diubah menjadi Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd pada tahun 1900-an.
Dalam biografi Guglielmo Marconi, diketahui bahwa pada tahun 1900, radio temuannya berhasil mengirimkan pesan berita ke Newfoundland di Kanada dari Inggris melintasi Samudra Atlantik. Radio Guglielmo Marconi sangat berjasa banget nih buat umat manusia. Salah satunya adalah radionya dapat memberitakan bagaimana kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut pada tahun 1909. Dalam biografi Guglielmo Marconi juga diketahui pada tahun 1909, Marconi mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuan radionya. Dia berbagi penghargaan Nobel dengan fisikawan Jerman Karl F. Braun yang dikenal sebagai penemu tabung sinar katoda. Tapi banyak banget nih kontroversi yang didapatkan Marconi ketika meraih penghargaan Nobel. Karena ternyata ada juga beberapa orang atau ilmuwan yang berhasil menemukan mekanisme radio sebelum Marconi. Pada tahun 1895, fisikawan Rusia bernama Alexander Popov berhasil menemukan siaran radio antar gedung. Kemudian di India, pria bernama Jagdish Chandra Bose sudah menggunakan gelombang radio untuk membunyikan bel dan memicu ledakan. Kemudian ada juga nih, 1901, ilmuwan listrik terkenal Tesla. Ya, Tesla, merek mobil juga itu, mengatakan bahwa ia telah mengembangkan telegraf nirkabel atau radio pada tahun 1893. Kemudian pada tahun 1943, akhirnya Mahkamah Agung Amerika membatalkan 4 hak paten radio yang diajukan Marconi dengan alasan Nikola Tesla sudah mengembangkan sebelum Marconi. Nikola Tesla, boy. Nikola Tesla. Ya, walaupun kontroversi selalu ada, kayak di negara Konoha, tetapi radio Marconi sudah bisa menyelamatkan nyawa ratusan orang, seperti komunikasi penumpang, laporan navigasi, dan sinyal mara bahaya. Jadi banyak banget nih perusahaan pelayaran yang menggunakan jasa perusahaan radio Marconi dan menjadikan perlengkapan standar di kapal. Marconi terus melakukan eksperimen dengan siaran gelombang pendek dan menguji jarak transmisi komunikasi melalui radio di atas kapal pesiar Elettra. Kemudian Marconi kembali nih ke Italia dan menjadi pendukung Benito Mussolini. Marconi sempat melakukan perjalanan dari Brazil hingga ke Eropa. Dan 2 tahun kemudian, penemu radio ini meninggal akibat serangan jantung di Roma, Italia pada tanggal 20 Juli 1937. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye! Assalamualaikum. Bye! Nah, begitulah perjalanan singkat tentang penemu radio Guglielmo Marconi. Banyak banget kan manfaat yang bisa kita ambil dari penemu radio ini. Ya, intinya radio diciptakan oleh si Guglielmo Marconi ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye! Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada sekian dulu pembahasan kita hari ini. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye! Assalamualaikum. Bye!